Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani, NIM 192111059 dari kelas HES 3B. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dalalah. Dari segi pengertian ada dua, yaitu dari bahasa dan istilah. Dan macam-macam dalalah ada dua, yaitu dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah wadihah ada 4 tingkatan. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, dan yang keempat muhkam. Dan dari dalalah ghairu wadihah ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan mutasyabih. Pengertian dalalah. Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni da'ala yadulu, dilalah artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Dan yang kedua secara istilah memiliki arti cara penunjukan suatu lafal, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Pertama, dalalah lafdiyah atau wadihah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Tingkatan yang pertama yaitu zahir. Zahir menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang dimaksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramal riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pembolehan jual beli dan pengharaman riba karena bisa dipahami tanpa perlu qarinah. Akan tetapi konteks ayat ini menunjukkan perbedaan antara jual beli dan riba sebagai bantahan atas tanggapan orang-orang munafik yang menyamakan antara jual beli dan riba. Ayat ini bisa dipahami pada latar belakang diturunkannya asbabul nuzul. Tingkatan yang kedua yaitu nas. Nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu itu yang tampak. Secara istilah, sesuatu yang menunjukkan makna yang dimaksud secara asli dari susunan kalimat melalui bentuk lafalnya itu sendiri. Akan tetapi, ia mengandung makna untuk ditakwil atau bertambahnya kejelasan dalalah daripada zahir, ditinjau dari qarinah yang menyertai lafal dari mutakalim itu sendiri. Contohnya seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramal riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya itu sama seperti zahir, tetapi di sini secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Tingkatan yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum yang tegas dan jelas, sehingga menunjukkan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan tidak ditaksis, tetapi dapat dinasak ketika masa Rasulullah. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Zaniyatu wa zani wajlidu kulla wahidi minhumani at-jalda, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafalnya. Yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan tegas dan jelas, serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil dan ditaksis atau dinasak. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Contohnya Quran Surat Muhammad ayat 9. Fa'alam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu dalalah ghairu wadihah. Dalalah ghairu wadihah adalah dalalah yang lafalnya itu tidak ada artinya atau tidak jelas. Yang pertama yaitu kafi. Kafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan itu muncul ketika penerapan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya pada Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Wa asyariku wa asyarikotu fa'aqta' wal aidi yahuma. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk mencopet dan menjamret. Dan di ayat tersebut tidak ada kejelasan sampai mana potong tangan itu dibatasi. Yang kedua yaitu muskil. Muskil adalah sesuatu yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutalaqata yatarabbasna bil anfusihinna thalathata qurwa. Artinya wanita-wanita yang ditolak adalah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Menurut ulama Syafi'iyah, quru itu sendiri diartikan dengan masa suci. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan turunkanlah zakat. Ayat di atas mengenai bagaimana tata cara sholat itu tidak ada kejelasan dalam lafal ini dan perlu penjelasan melalui lafal yang lain atau kalimat yang lain. Yang keempat yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya itu alif lam mim pada surat Al-Baqarah dan Yasin pada surat Yasin. Alif lam mim dan Yasin ini tidak diketahui dengan jelas apa maknanya. Pada dalil lain pun tidak ada yang menjelaskan arti dari ayat ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.